Malam Pak Genuda. Malam Pak. Dimanapun Bapak berada, saya Bayaki Alif, biasa dipanggil Alif. Nomor NIM saya 209024140022. Nama saya Putu Dewi Rasugata, saya bisa dipanggil NIM saya 209024140052. Ya, kami mahasiswa DKV ABM Kelas malam. Ya. Di sini kami akan membahas materi minggu lalu yang sudah Bapak berikan, yaitu semiotika fashion. Ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu fashion itu apa, Wira? Jadi pengertian fashion adalah fashion berasal dari kata factio yang berarti melakukan. Kemudian fashion itu berarti suatu yang mengacu pada hal-hal yang dilakukan oleh seseorang. Kata factio ini berasal dari bahasa Latin dan kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata fashion. Fashion juga diartikan sebagai kulit sosial yang mencerminkan gaya hidup seseorang dan mengekspresikan suatu identitas tertentu. Kemudian fashion itu dibagi menjadi dua dalam kecenderungan sosial, tahu nggak? Jadi fashion itu yang pertama itu dia kebutuhan untuk menyatu dalam masyarakat. Ngerti nggak maksudnya? Enggak, apa tuh? Jadi itu tuh misalkan lo lagi ada di satu lingkup yang stylenya tuh hypebeast, ya. Oke. Atau yang stylenya indie. Nah, kan kelihatan tuh kalau anak hypebeast biasanya stylenya fashionnya tuh yang brand-brandnya kayak Nike, ya, kayak Adidas, terus yang high gitu ya? Ya high gitu, terus yang oversize-nya tapi yang warnanya mencolok, Kuning gitu? ya merah. warna-warna yang ya itu hypebeast. Nah biasanya kalau ingin menyatu dengan anak-anak yang ada di lingkup itu, Stylenya ngikut gitu? iya, jadi gitu. harus pakai sneakers yang keren, kayak gitu-gitu. Itu tuh namanya fashion yang menyatu untuk dalam masyarakat. Nah, kemudian ada yang kedua nih, Gimana tuh? fashion yang merupakan kebutuhan untuk terisolasi. Ini kalau yang gue tangkap sih reverse-nya, dalam artian dia ingin berbeda dari yang lain. Oh, jadi punya style sendiri ya? Ya, jadi dia tidak ingin menyatu dengan yang lain sehingga dia membuat style dia sendiri atau mungkin memodifikasi ya. Mungkin sih itu yang gue tangkap ya. Selanjutnya, Jadi semiotika fashion itu bermula dari fashion system atau bisa disebut dengan sistem de la mode. Karya dari Roland Barthes. Ia juga menguraikan 3 dimensi fashion menurut perspektif antara lain adalah yang pertama ada image clothing. kayak mana tuh? Image clothing itu busana yang divisualisasikan sebagai fotografi atau gambar. Biasanya tuh ada itu kalau misalkan ada orang yang lagi moto fashion, ya kan, ada fotografer yang khususnya cuma di foto fashion. Jadi dia tuh cuma foto baju aja. Oh, iya, Kan ada biasa baju digantung gitu loh. Jadi seni fotografi, foto Maksudnya tapi ke fotografi. clothing ya, fashion benar. ya. Oke. Jadi orang-orang lebih tahu oh ini tuh bajunya menarik gitu. Habis itu kemudian ada written clothing. Written clothing ini artinya ada busana yang dinarasikan secara tertulis. Jadi misalkan ada busana nih, jadi dia tuh tertulis seperti apa, ukurannya misalkan, habis itu jenis kainnya segala macam. Jadi lebih mendetail lah jadinya. Jadi secara teks ya. Benar. Oke. Kemudian yang terakhir tuh ada real clothing. Busana ini digunakan pada tubuh sebagai objek. Jadi kayak modeling gitu lah. Jadi misalkan ada model yang pakai clothing gitu, jadi bisa dilihat langsung barangnya ya. Kayak jadi fashion modeling tuh lah. Kan ada tuh yang pakai oke. baju sekalian. Nah, ngomongin fashion sendiri itu banyak jenis fashion atau genre lah bisa dibilang. Iya, Kayak benar. musik banyak genrenya. Iya benar. Ini fashion juga ada. Oh, gitu. Nah, kalau aku sih Yang kamu tahu apa ya? yang kemarin dapet tuh ada yang punk. Punk. Punk iya, tuh visualisasinya dia fashionnya ada dari ciri khas rambut biasanya. Rambutnya tuh warna-warni atau paling banyak sih biasanya warnanya merah, warna-warna mencolok lah. Terus dibikin tuh berdiri. Mohawk. Ya, sininya habis, tajam. Ya. Itu ada style rambut yang tajam. Ya, itu kan bisa pakai hairspray itu biasanya. Oh gitu. Nah, habis itu dia juga biasanya pakai jeans. Tapi jeansnya biasanya sih kalau punk itu lebih ke dark jeans atau warna yang hitam. Lebih gelap ya? Ya, beda sama denim atau jeans yang dipakai sama anak-anak klasik yang pakai kemeja kotak-kotak tuh beda. Kalau punk tuh dia lebih gelap. Dan biasanya sobek tuh di dengkul. Oh gitu. Ya, atau di bawahnya sobek. Iya, Kan. iya. Nah, biasanya ada tambahan lagi dari style orangnya itu dia juga pakai tato.
Tatonya tuh biasa full tangan. Jadi tuh punk tuh juga bukan cuma musik tapi dari fashion. Kalau juga punk ada. tuh termasuk pakai anting-anting itu juga nggak? Bisa tuh sama tindik biasanya. Wah gitu. Dari tindik yang sini, hidung. tindik sini. Wah, Oh, macam-macam. Itu iya. juga dari fashionnya. Kalau Ki sendiri tuh yang apa? Apanya? Fashion. Oh, fashion yang aku tahu tuh di di Bali ya. Di Bali tuh. Di Bali tuh ya ada fashion adat namanya. Oh. Nah, fashion adat nih nggak aja di Bali aja adanya, ada di mana-mana. Oh. Tapi aku contohnya di Bali. Oh ya, karena kan dekat dekat soalnya. Ya, Yoi, ya. dekat Kebetulan saya orang luar ya. Jadi Gimana tuh? adat Bali itu biasanya full putih. Dari kalau yang cowok pakai udeng putih, habis itu pakai baju adat putih sama pakai kamen putih. Kenapa putih-putih tuh? Karena sekalian pakai sembayang gitu loh. Untuk memuja yang di atas gitu. Jadi terlihat bersih gitu ya, biar terlihat maknanya bersih, gitu ya. bener. Beda banget tuh sama Iya. punk. Tapi bukan berarti nggak boleh punk, tapi kita lihat situasinya Iya, juga. Jadi bener. fashion tuh pemakaiannya juga lihat dari sikon, lihat dari kemana kita mau Tujuan tujuannya. pergi Pasti ya. ada tujuannya masing-masing. Nah, fashion ini juga udah sangat berkembang dari tahun 80-an sampai sekarang. Di tahun 2001 ini banyak fashion yang trending di masyarakat yang berkembangnya. Masyarakat juga punya inisiatif yang ingin lebih ngerti fashion tuh kayak gimana sih penerapannya di setiap harinya. Yang aku lihat sih fashion ini banyak yang back to, dalam artian bisa back to 90s atau back to 80s. Jadi balik ya, dulu ya. sama halnya dengan seni-seni lainnya, rasanya tuh sekarang style seni fashion juga termasuk seni loh Ben. Oh, Nah, gitu. jadi itu tuh stylenya back to apa yang sudah pernah terjadi pada Jadi beberapa tahun sebelumnya. karena sekarang tuh kan udah a future ya, udah Ya. masa depan ya. Jadi orang-orang tuh kayak udah style masa depannya udah biasa aja Biasa, kayaknya. kayak casual jadi, biasa gitu Jadi kan. pingin balik ke masa lalu lagi Kalau style mungkin kayak kalau 90 gitu ya. kalau yang sekarang nih mungkin masih di ranah masa depan tapi belum yang futuristik banget yang kayak kalau kita lihat di film-film kan style kelihatan tuh kan style kalau orang gambarin style fashion masa depan tuh biasanya kelihatannya warnanya sama semua terus ciri khasnya tuh warnanya besi biru cyberpunk, kayak gitu tuh. Nah, kalau sekarang ini kebanyakan sih orang ngambil ide dari yang lama terus dimodifikasi. Itu sih yang kelihatan dari perkembangan fashion sekarang. Oke. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan tentang Semetika Fashion. Sampai jumpa lagi di materi Minggu depan. siap. Terima kasih, Pak.